panggilan. Shalom adik-adik Balita Pratama GKJW. Perkenalkan, nama saya Kak Nana dan ini Kak Rea. Kami pamong dari GKJW Simomulyo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Simomulyo 1 nomor 9 Surabaya. Nah, senang sekali ya kita dapat berkumpul di ibadah sekolah minggu hari ini pada tanggal 13 September 2020. Meskipun ibadahnya di rumah masing-masing adik-adik, tapi kita harus tetap semangat dan selalu bersyukur. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan baik ya Mbak Nana ya? Ya dong. Nah, sekarang kita awali ibadah hari ini dengan satu pujian, yaitu Hello Hello. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Saya Kak Nana. Nah, Kak Nana dan Kak Rea punya tepuk anak Yesus loh. Tapi adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Yuk bangkit berdiri yuk. Gimana Kak Rea tepuknya? Nah, Mbak Rea contohkan ya seperti ini. Di saat Kak Rea mengucapkan tepuk anak Yesus, adik-adik semua menjawab dengan ini. Yuk kita contohkan Mbak Nana yuk. Yuk. Tepuk anak Yesus. Balita Pratama. Ting ting, tong tong, toeng toeng. Nah seperti itu adik-adik. Kita coba sekali lagi Mbak Nana, biar adik-adik semua ikut. Ikut ya adik-adik, yuk ikut yuk. Tepuk anak Yesus. Balita Pratama. Ting ting, tong tong, toeng toeng. Gimana nih Mbak Nana? Adik-adik sudah bagus belum? Sudah pada hebat semuanya ya? Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk ajak kakak, adik, saudara, teman, semuanya untuk ikut beribadah sekolah minggu. Mari kita pujikan satu anak Tuhan. Musik. Pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik sebelum mengawali ibadah hari ini sebaiknya kita berdoa. Nah sebelum berdoa Mbak Nana biasanya kita menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Wah, apa itu pujiannya Mbak Rea? Nah kita nyanyikan Ini Jari Jempol. Musik. Anak Tuhan tidak boleh
Adik-adik, doa pembukaan hari ini akan dipimpin oleh teman kalian, Mbak Dea Lova. Mari kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi 3 lagu sekaligus. Yesus sayang semua, Happy Ya Ya, dan Yesus angkat dosaku. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Ya, ayo bangkit berdiri yuk. Ikuti gerakan kita ya. Musik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab dan hati kita sambil kita memujikan lagu ALKITAB. Kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Di mana jawabannya? Alkitab. Shalom. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau memperkenalkan diri dulu yuk. Nama saya Kakak Lisa. Dan nama saya Kak Yuli. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Terlebih dahulu, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai hati kami masing-masing. Terlebih kami yang akan mewartakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berfirman kepada kami. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kalau sudah siap, Alkitabnya diambil yuk. Ya, ayo segera diambil Alkitabnya. Kalau sudah diambil, kita angkat bersama-sama. Wah, seperti kakak Yuli. Iya. Sudah ketemu Alkitabnya, sudah diangkat ya. Oke. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Ayo kita buka yuk sama-sama. Nah, adik-adik, ada yang ingat gak? Matius itu dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang tahu? Kak Yuli tahu loh. Iya, Kak Yuli tahu ya. Oh, kita tanya dulu ya adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah tahu apa enggak? Wah, ternyata sama seperti Kak Yuli. Pinter-pinter semua. Mereka tahu loh kalau Matius itu ada di perjanjian baru. wah, luar biasa ya adik-adik kita. Ya, yuk kita buka lagi Matius 13 ayat 1 sampai 23. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, yuk kita baca sama-sama adik-adik. Kitab Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan
merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa tadi yang bersuka cita mendengarkan firman Tuhan barusan? Wah, Ya, puji Tuhan. Semuanya bersuka cita, Kak Lisa? amin. Ya, kalau begitu, sekarang Kak Yuli ada pertanyaan untuk adik-adik. Wah, siap. Wah, pasti pertanyaannya susah ini. Adik-adik tahu nggak kegunaannya mata? Apa Kak Lisa? Aku tahu. Ya. Buat melirik kalau ada makanan lewat di depan rumah. Bener ya? Kali makanan, tapi yang penting bukan itu Kak Lisa. Ya, salah deh adik-adik. Yang bener apa? Kegunaannya mata itu adalah membaca firman Tuhan. Di mana firman Tuhannya? Di Alkitab. Itu ya. Good. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap adik-adik, siap-siap. Siapa yang tahu kegunaannya telinga? Telinga. Aku tahu Kakak Yuli. Apa? Ini nih, buat ini pasang anting-anting aku. Bener kan? Ya, betul sih. Tapi ada yang lebih betul lagi. Ah, salah lagi deh adik-adik. Ya, adik-adik, telinga itu gunanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya, siap-siap siapa adik-adik. yang tahu kegunaannya mulut? Kalau ini gampang. Mulut gunanya untuk makan es krim. Nah, adik-adik, ini contoh yang nggak bener ini. Salah lagi ya. Sukanya makan sih. Ketahuan sama adik-adik kalau Kakak Lisa sukanya makan. Ya, mulut Jadi itu- untuk apa Kak Yuli mulut kita? Mulut itu gunanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, seperti adik-adik kita tadi ya, sebelum kita membaca firman tadi, mereka juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Luar biasa. Nah, adik-adik, kalau semua tadi sudah Kak Yuli tebakin, sekarang gantian Kakak Lisa yang tebakin. Adik-adik tadi tahu nggak ceritanya tentang Matius, tentang perumpamaan, apa tadi? Penabur, seorang penabur. Betul. Nah, tadi penaburnya menaburkan benih atau bijinya ke 4 jenis tanah. Adik-adik masih ingat gak tadi? Tanah apa saja yang dibuat penabur ini untuk nabur benih atau bijinya itu? Kakak Yuli masih ingat gak? Kak, kalau Kak Yuli sih ingat, tapi adik-adik itu ada yang belum inget loh. Oh iya ya, adik-adik di rumah kalau ada yang belum ingat tadi mungkin masih lupa, soalnya tadi masih cepet-cepet cari Alkitabnya, belum ketemu Matiusnya di mana. Ya, ayo Kakak Lisa punya nih, ada tayangan yang menarik buat adik-adik di rumah. Kakak Lisa punya animasi tentang seorang penabur yang menaburkan benih atau bijinya ke 4 jenis tanah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pagi yang cerah, ada seorang penabur ingin menabur biji-biji atau benihnya. Wah, kira-kira penabur ini mau menabur kemana saja ya adik-adik? Ya, ini dia biji-bijinya. Wah, banyak sekali ya. Wah, nanti penabur ini akan menabur ke 4 jenis tanah. Apa saja adik-adik? Nah, yang pertama nih, biji itu jatuh di pinggir jalan adik-adik. Ini dia. Apa yang terjadi? Awas, bijinya keinjak. Oh, mati deh
bijinya tidak jadi tumbuh ya. Nah, terus apa yang terjadi nih kalau biji di tepi jalan? Kira-kira apa yang terjadi? Ada tamu datang. Ada seekor burung yang mengincar benih itu. Ya, dimakan deh bijinya. Gak jadi tumbuh adik-adik. Yang kedua, benih tumbuh di tanah yang batu-batu. Benihnya mulai tumbuh jadi tanaman kecil. Wah, tapi menjelang siang dia mulai layu. Karena dia nggak punya akar. Dia mulai haus. Akhirnya cari air nggak bisa karena nggak punya akar. Lama-kelamaan ya mati deh, nggak jadi tumbuh lagi. Yang ketiga, benih jatuh di tanah yang berduri. Durinya tajam sekali adik-adik. Wah, apa yang terjadi ya? Tanaman ini mulai tumbuh sih adik-adik, tapi duri gak mau tinggal diam. Dia menghimpit, mepet sama benih. Benihnya tidak bisa berkembang dan akhirnya mati deh adik-adik. Yang keempat, benih jatuh di tanah yang subur. Benihnya tumbuh, mulai tumbuh, bertambah tinggi, berkembang, ada daun, ada batang, dan dia berbuah banyak sekali. Wah, senangnya yang tumbuh di tanah subur ini ya adik-adik. Adik-adik, bagaimana? Sudah ingat belum? Kakak Yuli udah ingat belum? Sekarang sudah ingat, Kak. Nah, gimana tadi Kak Yuli ceritanya? Itu ada seorang penabur yang mempunyai beberapa biji. Lalu ada 4 jenis tanah, adik-adik. Yang untuk tempat menanam itu tadi. Untuk tempat menabur benih atau bijinya itu. Ya, yang pertama apa Kak Yuli? Tadi di cerita Alkitab itu tadi. Yang pertama itu seorang penabur menaburkan benihnya di pinggir jalan. Wah, lalu ada seekor burung datang deh. Tuk, tuk, tuk. Burungnya ngapain tadi? Burungnya ngapain? Memakan biji itu adik-adik. Dimakan bijinya. Jadi kalau dimakan burung nggak jadi tumbuh. Nah, itu artinya apa ya Kak Yuli kalau seperti cerita yang pertama itu? Ini Kak Lisa nih yang pintar untuk menjelaskan. Ya, adik-adik, itu seperti kalau Kakak Lisa atau Kakak Yuli atau adik-adik nih datang nih atau melihat mengikuti ibadah online. Kita mendengar firman tentang firman Tuhan, tapi kita dengar firmannya sambil ketawa-ketawa atau sambil colek-colek temannya di sebelah, atau mungkin ada yang sambil ngemil makan. Jadi dengar firman Tuhannya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Jadinya kita nggak tahu deh isi firmannya seperti apa. Itu seperti firman itu ibarat biji yang dimakan burung tadi. Jadi sama kayak kita, kalau kita mendengar firman tapi tidak sungguh-sungguh, firmannya bisa diambil iblis deh Kak Yuli. Itu ya. Iya. Kak, ya. Ini ada yang kedua nih. Ada yang kedua loh adik-adik. Ya. Nih. Yang kedua adik-adik, tadi apa ceritanya? Benih tumbuh di mana ini Kakak Yuli? Coba. Di bebatuan. Di bebatuan. Kita coba ya. Ini ada beberapa benih yang akan Kak Yuli taburkan di tanah yang bebatuan. Oke. Bisa benihnya kita taburkan ya. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Ya,
Kira-kira tumbuh nggak ya adik-adik tadi kalau seperti cerita yang sudah kita lihat tadi? Tumbuh nggak Kak Yuli? Ya tumbuh sih Kak. Tumbuh, betul sekali adik-adik. Tanaman ini bisa tumbuh, tapi tumbuhnya tidak lama adik-adik. Setelah siang datang, tanaman ini jadi layu dan lama-kelamaan dia mati. Ya, kasihan karena tanaman ini tidak punya akar adik-adik. Nah, kejadian seperti ini kalau kita umpamakan dalam hidup kita sehari-hari itu seperti apa ya Kakak Yulia? Oke, adik-adik, pada waktu kita di sekolah, kita menghadapi ulangan. Nah, karena kita tidak siap, lalu kita mencontek. Ada yang pernah mencontek? Jangan tunjuk tangan. Iya, padahal hari Minggunya kita baru saja mengikuti ibadah online dan firman-Nya tentang jangan mencontek. Nah, karena apa? Mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Tuhan Yesus tidak suka sama perbuatan yang tidak jujur. Betul. Nah, tapi adik-adik hari Minggunya kita mendengarkan firman, hari Seninnya sudah lupa, malah nyontek. Nah, itu tuh seperti biji yang jatuh di batu ini. Sebentar tumbuh, tapi sebentar juga layu dan akhirnya mati. Nah, ayo Kak Yuli, yang ketiga bijinya disebarkan di mana ya? Nah, ini adik-adik, yang ketiga bijinya tadi disebarkan di tanah yang berduri. Wow, kita coba ya. Tajam. Wah. Apa yang terjadi Kak Yuli? Bijinya kalau kena duri bagaimana adik-adik? Kalau misalkan tubuhnya Kak Lisa kena duri, sakit nggak Kak? Sakit dong, sakit banget. Nah, biji ini juga bisa tumbuh adik-adik. Tapi duri yang tajam ini tidak suka dengan tanaman baru yang akan tumbuh. Dia pasti menghimpit sang biji sehingga sang bijinya susah berkembang dan mati deh Kak Yuli. Terus artinya apa itu Kak? Iya, siapa yang tahu adik-adik artinya apa? Wah, adik-adik pintar sekali. Adik-adik di rumah sudah mulai tahu Kak Yuli. Ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan Kakak Lisa ataupun kehidupan Kakak Yuli, itu kita diajar untuk tidak boleh khawatir. Ya, contohnya nih adik-adik, kayak sekarang ini pas kita lagi ada wabah corona, ya adik-adik pasti ada yang kangen, kepengen sekolah, kepengen ketemu teman-teman, bermain teman-teman, bahkan ada yang kangen jalan-jalan. Iya, Kakak juga kangen loh sama adik-adik semuanya. Lalu adik-adik menggerutu, marah, ngomel, bilang, ya gara-gara corona nih Kak Yuli, aku nggak jadi ke Bali, aku nggak jadi rekreasi, ya begitu. Nah, itu seperti tanah duri, biji yang jatuh di tanah duri ini, kita khawatir. Nah, seharusnya gimana Kak Yuli kalau kita sedang punya keinginan atau punya impian tapi belum bisa terjadi, seharusnya kita marah-marah atau bagaimana Kak Yuli? Ya, jangan marah. Ya, terlebih yang penting adalah jangan kamu khawatir. Ya, itu Kak. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan Yesus. Betul. Adik-adik berdoa sama Tuhan, minta segera corona diangkat dan kita bisa kembali ke sekolah minggu ke gereja seperti biasanya. Nah, itu adik-adik kalau biji jatuh di tanah berduri. Nah, yang keempat atau yang terakhir nih, biji jatuh di tanah yang
subur. Wah. Nah, coba ya, ini bijinya banyak juga. Kak Yuli akan menaburkan benih ini di tanah yang sangat subur. Wah, kalau jatuh di tanah yang subur, benihnya kira-kira gimana Kak Yuli? Pasti akan tumbuh karena di tanah yang subur dia pasti punya akar, lalu dia tumbuh, ada batang, ada daun, ada bunga juga. Kira-kira Kak Lisa, Ya, artinya apa ya dalam kehidupan kita? ya artinya adik-adik sekalian, baik adik-adik, Kak Lisa, Kak Yuli, kita harus hidup seperti biji yang jatuh di tanah yang subur ini. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, sehingga hidup kita itu tidak khawatir, hidup kita selalu berserah pada Tuhan, sehingga kita bisa mengakar kepada Tuhan dan kita bisa berbuah banyak sekali senangnya. Ya Kak Yuli ya. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik di rumah pinter-pinter ya, semua sudah tahu nih artinya apa tadi perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 jenis tanah. Nah, sekarang Kakak Lisa punya ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayat hafalan, Kak? Iya, ayo kita buka Alkitab kita lagi yuk. Ya, kita buka dari Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Sekali lagi yuk adik-adik. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, Kak Yuli gimana? Sudah hafal belum ayat hafalannya? Oh, sangat hafal Kak. Sebentar ya. Oh, pasti besok minggu aku dapat hadiah. Luar biasa. Adik-adik di rumah juga pasti bisa ya. Ayat hafalannya tidak terlalu panjang. Nanti dihafalkan lagi di rumah ya. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pesan dari Kakak Lisa dan Kakak Yuli untuk adik-adik semua, kita harus bisa mendengar dengan baik ya. Bukan hanya cerita tentang benih yang barusan kita ceritakan ini, tetapi kita juga harus bisa mendengar dan patuh terhadap pesan-pesan dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, dari kakak-kakak pamong, dan terutama pesan dari Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa syafaat. Semuanya siap untuk berdoa? Ya, mari Kak Lisa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pada hari ini kami berdoa buat gereja kami, kiranya Tuhan memberkati siapapun yang ada di gereja kami. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, dan juga setiap warga yang ada di gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ataupun dalam kesusahan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat teman-teman kami. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa buat setiap kegiatan di gereja kami. Terlebih Tuhan, saat ini pula kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan mengetahui pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kiranya Tuhan kuatkan kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kami. Kami tidak khawatir lagi, karena Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar mendengar dengan baik. Mendengarkan seperti apa Kak Nana? Mendengarkan perintah Tuhan, Kak Rea, lalu mendengarkan orang tua, mendengarkan guru-guru di sekolah agar hidup kita semakin taat. Adik-adik, kalau tadi Kak Nana dan Kak Rea punya tepuk anak Yesus, sekarang Kak Nana dan Kak Rea punya yel-yel loh. Gimana Kak Rea yel-yelnya? Nah, di saat Kak Rea mengucapkan Balita Pratama GKJW, adik-adik semua menjawab seperti ini. Ayo Kak Nana, kita contohin mereka. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu ya adik-adik. Nah, Balita Pratama GKJW tumbuh berbuah istimewa. Nah, seperti itu adik-adik. Ayo adik-adik ikutin gerakan kita ya. Coba sekali lagi. Balita Pratama GKJW tumbuh berbuah istimewa. Gimana Kak Nana? Adik-adik sudah bagus enggak? Sudah hebat ya semuanya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita pujikan satu pujian Aku Anak Terang bersama para pamong di sini dan teman-teman kalian. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana Nah, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahan kalian ya. Mari kita pujikan, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kalian, Mas Sam. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan syukur kami. Berikan hati yang selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik Balita dan Pratama, berjumpa kembali dengan kita ya Bu Ririn ya, senang sekali. Adik-adik, tadi adik-adik kan sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik ya, untuk kita kuat mengakar di dalam Kristus, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa berbuah. Dan adik-adik yang sudah berbuah tentunya anak-anak yang sehat, yang kreatif Bu Ririn ya. Betul. Nah, mari kita bersama-sama membuat kreativitas ya adik-adik ya. Kita akan bermain bersama dengan gembira. Tapi sebelum kita membuat kreativitas, ayo kita dengarkan Bu Ririn ya, mengenai bahan dan alat-alat yang dibutuhkan adik-adik untuk membuat kreativitas pada minggu pagi ini ya. Mari kita dengarkan Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Ya, bahan-bahan yang kita butuhkan: 1. Alat tulis, bisa spidol berwarna dan juga pensil.
Yang kedua, lem. Punya lem kan? Yang ketiga, air. Air putih boleh, air keran atau air minum juga boleh. Yang keempat, itu ada tinta berwarna. Bisa cat air atau apapun yang adik punya. Ya. Setelah itu kita butuh juga lap basah. Boleh lapnya mama dibasahin sama air, itu boleh, atau tisu basah. Setelah itu kita butuh gunting. Setelahnya kita butuh penggaris dan juga tentu saja karton. Boleh berwarna, boleh punya adik-adik punya buku gambar kan? Itu juga boleh. Kalau pakai buffalo boleh enggak? Boleh saja. Setelah itu kita butuh plong yang buat untuk ngelubangi kertas itu ya? Kalau punya ya. Setelah itu kita juga terakhir butuh pita. Terserah adik-adik mau pita yang warna apa. Warna-warni Bu Ririn ya, boleh ya? Boleh. Sudah siap adik-adik? Kita berkreativitas, kita berkotor-kotor ya, dan bermain warna. Menggunakan jari kita ya Bu Ririn ya? Ada bahasa Inggrisnya. Apa namanya? Apa ya? Finger painting. Kita mau bergembira, kita mau bersenang-senang, kita mau kotor-kotor ya, tapi jangan khawatir, nanti kita bersama-sama mencuci tangan setelah kita melakukan segala tugas aktivitas kita ya. Betul, Memika. Ayo Memika, kita mulai ya. Kita bersenang-senang. Ayo Memika. Jarinya buat kepalan kayak gini ya adik-adik ya. Kita tempelkan kayak gini. Nah, sebanyak-banyaknya ya adik-adik ya. Yang dikasih ruang ya untuk warna yang lainnya. Boleh warna lain. Sekarang kita menggunakan warna kuning adik-adik. Memika, saya minta merah Memika. Oke. Bikin bunga. Saya bikin hujan deh. Beriring. Wow. Sudah Mem, sudah cukup sepertinya. Cukup ya. Kita tunggu sampai kering. Setelah itu nanti kita garis ya Bu Ririn, kotak-kotak gitu untuk nanti biar bisa cantik. Adik-adik nanti motongnya yang gambarnya yang paling cantik ya, supaya nanti pembatas Alkitabnya juga semakin cantik seperti adik-adik dan kita di sini ya Bu Ririn. Ya. Setelah adik-adik berkreativitas pakai fingerprinting, jangan lupa harus mencuci tangan. Ini kita udah nyiapkan adik-adik balita dan pratama. Tadi kita udah bermain cat ya, kita udah cuci tangan dan kita udah menunggu kering nih. Nah, ini ada warna apa aja Bu Ririn ya yang kita pakai tadi? Ada warna hijau, ada warna kuning, dan juga merah. 3 warna yang Bu Ririn sama Memika pakai. Ya. Sekarang waktunya kita menggaris. Boleh pakai penggaris atau cetakan yang sudah kita siapkan. Sudah selesai, kita tempel. Sudah selesai, sudah bolak-balik, kita akan melubangi kertas pakai pelubang ya. Sudah, nanti kita akan masukkan pita yang sudah kita siapkan. Nanti jadinya seperti ini. Adik-adik boleh menulis di sini pakai kertas lain, nanti akan kita tempelkan. Nah adik-adik, pembatas Alkitab kita sudah jadi ya. Kita sudah kasih nama, kasih tulisan Jesus love me. Bisa juga seperti di sini, I love Jesus. Bentuknya berbeda-beda, juga boleh yang lain. Ya. Adik-adik pilih yang mana? Ya. Kalau Mem Ika ini tulisannya dari atas ke bawah biar kelihatan penuh. Lalu yang di bawah ini nggak usah panjang-panjang sih, kecil aja juga boleh ya. Yang pasti adik-adik harus menunjukkan kreativitasnya. Yang semangat ya, yang rajin.
Jangan lupa kalau sekolah minggu sudah aktif, dikumpulkan di pampung masing-masing ya. Terima kasih ya adik-adik sudah menyaksikan dengan penuh sukacita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalian semua tadi adalah anak Yesus ya, Kak Nana? Sebagai anak Yesus, adik-adik semua harus saling mengasihi, menghormati, dan mencintai sesama kita. Mari kita pujikan Aku Cinta Yesus dengan 3 bahasa. Yang pertama ada bahasa Jawa, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga bahasa Inggris. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita bergoyang bersama-sama. Terima kasih ya telah mengikuti ibadah hari ini dengan sangat baik. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah hari ini dengan satu pujian Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Adik-adik jangan lupa untuk tetap ada di rumah ya, dan tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.